Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Dimas Dwi Santoso dari akuntansi B, NIM 1810421072. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bu Astrid, yaitu bahwa video ini digunakan untuk UTS Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Astrid Maharani, SEM Akuntan. Penjelasan secara runtuh kejadian Enron dan WorldCom. Perusahaan Enron dan WorldCom merupakan dua skandal kasus manipulasi laporan keuangan yang sempat mengguncang Amerika Serikat. Berikut penjelasan dari kedua perusahaan tersebut. Enron adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Bisnis Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diverifikasi usaha yang sangat luas. WorldCom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika dengan jumlah karyawan sebanyak 80.000. Pada awal tahun 2000, WorldCom mengalami kemerosotan yang disebabkan oleh dot-com bubble. Pendapatan juga nilai saham terus mengalami penurunan dan utang semakin banyak. Pada masa itu, WorldCom menggunakan jasa perusahaan Arthur Andersen sebagai auditor eksternal independen. Pada hari berikutnya, WorldCom mengumumkan keadaan keuangan mereka keluar. Akhirnya, dunia tahu kalau perusahaan ini memasukkan pendapatannya sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat, dan kemudian perusahaan WorldCom menyerahkan dirinya highlight. Kasus Enron dan WorldCom merupakan dua dari sederet kejahatan rekayasa pembukaan. Sedangkan bisnis Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diverifikasi usaha yang sangat luas sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan energi. Enron memperkerjakan sekitar 20.001 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia yang menduduki ranking ke-7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, dan komunikasi. Enron mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah 101 miliar dolar. Fortune menanamkan Enron perusahaan Amerika Serikat yang paling inovatif. Selama 6 tahun berturut-turut, pada akhir tahun 2001, Enron menjadi sorotan masyarakat luas ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkan didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Kejatuhan Enron bermula ketika ia bukanya partnership bernama Special Purpose Partnership yang bertujuan untuk menambah keuntungan pada Enron dan memiliki karakteristik yang istimewa. Enron mendirikan kongsi dengan seorang partner dagang. Partner dagang tersebut hanya menyumbang sebesar 3% dari modalnya, sedangkan Enron menyumbang 97% dari modalnya. Lalu dari mana Enron membiayai prinsip tersebut? Inilah hebatnya Enron. Enron membiayai dengan meminjamkan Enron induk perusahaan kepada Enron anak perusahaan. Secara singkat, Enron sebenarnya mengadakan transaksi dengan dirinya sendiri, entah berubah jadi tamak atau semakin menjadi-jadi. Enron tidak pernah mengungkapkan operasi partnership tersebut dalam laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pemegang saham dan Security Exchange Commission atau juga disebut SEC, yaitu badan tertinggi pengawasan perusahaan publik di Amerika. Bahkan Enron membedakan utang-utang sebesar 690 juta dolar yang ditimbulkan induk perusahaan ke partnership tersebut. Operasinya di Eropa melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian 2 Desember 2001 dunia ekonomi dikejutkan dengan berita yang berasal dari kota minyak Houston, Texas menyatakan dirinya bangkrut dan harga saham Enron hanya 26 sen. Saat itu merupakan kasus kebangkrutan terbesar sejarah Amerika Serikat karena menyebabkan 4.000 pegawainya kehilangan pekerjaan. Yang lebih mengejutkan, kebangkrutan ini disebabkan oleh kesalahan fatal dalam sistem akuntansi mereka. Selama 7 tahun terakhir, Enron melebih-lebihkan laba bersih dan menutup-nutupi hutang mereka. Auditor independen Arthur Andersen dituding ikut berperan dalam menyusun pembukaan kreatif Enron, dan yang lebih mengejutkan lagi, kantor hukum yang menjadi penasehat Enron juga dituduh ambil bagian dalam korupsi skala dunia ini dengan membantu mereka membuka partnership kontroversial yang menjadi biang keladi dari kehancuran Enron. Saran saya di sini buat akuntansi seluruh Indonesia,
Banyak sekali kesalahan yang dibuat mereka, dan kita sebagai mahasiswa jangan sampai meniru perbuatan mereka tersebut, dan lebih baik kita mengambil hikmahnya di balik kejadian tersebut. Terakhir di sini saya mempunyai pantun, pergi ke pasar membeli buah segar, buah pit dibeli pasar daya. Saya kuliah di Muhammadiyah Jember, akuntansi adalah jurusan saya. Terakhir, nama saya Dimas Kidwi Santoso. Mohon maaf jika bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.